Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keamanan di dalam berkendara ya. Karena kecelakaan banyak terjadi akibat kurangnya angin pada tekanan ban. Kemudian cara pengukuran tekanan udara dengan alat pengukur itu sangat merepotkan ya, karena kita harus membungkuk dan membuka tutup ventil satu persatu dan akan memakan banyak waktu tentunya. Kemudian mengetahui tekanan ban hanya dengan melihat kondisi fisik dan juga sangat tidak akurat ya, karena ban dengan tekanan yang kurang itu sangat sulit untuk dilihat. Jadi kita memerlukan suatu alat yang lebih simpel lagi. Salah satunya dengan menggunakan alat yang ada di depan kita ini, ya, yaitu tutup ventil ban dengan indikator tekanan. Nama lainnya adalah Air Alert Tire Valve Cap atau Tire Pressure Monitoring Cap ya. Jadi ada banyak namanya, ada beberapa nama jika kalian searching. Yang paling trending adalah yang Air Alert Tire Valve Cap. Jadi dengan nama lain juga bisa disebut, ini bahasa Indonesianya tutup ventil ban ya dengan indikator tekanan. Dengan adanya alat ini akan mempermudah ya pengguna atau pengendara untuk melihat indikator ya, tekanan angin dengan mudah dan cepat. Alat ini ada beberapa bagian ya, diantaranya adalah bagian yang atas ini sebagai indikator ya. Indikator untuk melihat seberapa besar tekanan aman atau tidaknya ya. Bagian ini hanya untuk indikator, bukan untuk dipegang apalagi diputar, karena akibatnya bisa fatal, dapat merusak produk ini. Jadi ketika kalian putar atasnya dapat merusak alat ini sehingga dapat mengakibatkan kebocoran pada ban, karena pada dasarnya alat ini mengambil sebagian kecil dari tekanan ban di dalam ban itu sendiri. Kemudian di bagian yang kedua ini bagian yang bisa dipegang ya, jadi area ini boleh dipegang untuk memutar atau menginstal alat tutup ventil ini. Itu saja bagiannya, ada dua bagian, bagian indikator dan bagian yang boleh dipegang untuk memutar yang bawah. Yang indikator yang atas, kemudian bagian yang boleh diputar adalah yang bawah. Next ada kode warna. Mari kita mengenal kode-kode warna yang ada di alat ini. Pertama, warna hijau menandakan ban tekanannya normal sehingga aman untuk mengendarai kendaraan kalian. Jadi menunjukkan warna hijau ini tekanan ban Anda normal. Dan yang kedua adalah warna kuning. Warna kuning menandakan atau menunjukkan bahwasanya tekanan ban kalian ini dalam kondisi waspada. Dalam kondisi ini ban sudah harus diisi anginnya. Ketika hijau tadi sudah aman, tidak perlu diisi angin, dan ketika kuning ini kita udah harus melakukan pengisian angin. Yang ketiga ada warna merah, yaitu dalam kondisi yang berbahaya ya, dapat mengakibatkan kecelakaan jika kalian paksakan atau merusak ban kalian sendiri ya. Maka dari itu, jika warnanya sudah merah, jangan dikendarai kendaraan kalian, tapi harus isi tekanan angin pada ban kalian dulu sampai penuh. Kemudian kalian lihat indikatornya sudah hijau apa belum. Jika sudah hijau, boleh dikendarai. Next, cara pemasangan sangat mudah ya. Ini tutup bannya ya, tutup ventilnya, yaitu dengan cara
memutar ya. Untuk pemasangannya dengan cara memutar, pegang pada bagian silver dengan searah jarum jam atau clockwise atau CW ya. Pegangnya di bagian yang silver seperti yang saya jelaskan di bagian awal ya, yang bagian silvernya yang bagian bawah. Kemudian posisi melepaskan alat ini juga sangat mudah. Posisi bukanya seperti ini, putarnya adalah ke kiri atau berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise atau CCW ya. CCW atau CCW ya. Selanjutnya kita lihat di video unboxingnya dan kita praktekkan bagaimana cara pemasangan di kendaraan sesungguhnya. Saya akan kali ini review tentang tire pressure monitor. Jadi ini alat untuk mendeteksi tekanan ban ya, apakah dia maksimum, habis, atau perlu dipompa ya. Ada 3 posisi. Langsung saja saya belinya di Bukalapak ya, online, karena ini unik ya. Aksesori ini biasanya di toko-toko offline sulit, kalau jenisnya khusus atau unik susah ditemukan di toko-toko offline. Biasanya dia bilang kosong atau nggak ada barang. Saya putuskan beli di online, khususnya ini saya gunakan Bukalapak ya. Ya, di sini sudah ada, kita langsung unboxing saja. Ini tutup ventil dengan indikator ya. Ya, ini saya belinya di online di toko Toserba Laku Pada ya, Jakarta Utara. Kita coba unboxing. Ya, ini alatnya, tutup ventil ya, untuk ban Anda ya. Isinya 4 piece ya, 2 pasang, 4 tutup ventil dengan indikator. Kita lihat ini petunjuknya. Ini jika kapasitasnya maksimum maka warnanya akan hijau, jika kosong atau di batas bahaya atau habis itu merah. 3 posisi kita lihat ada kuning juga ya. Ini ya. Tujuannya untuk membeli alat ini adalah untuk mendeteksi isi angin yang di ban kita. Biasanya kita kan menekan ban kita secara manual atau dengan kita kendarai dan kita rasakan. Itu sulit ya. Saya lebih senang dengan menggunakan ini, jadi dapat kita monitor dengan penglihatan mata kita, langsung kita lihat dengan warna ya. Ini saya sudah punya sampel yang sudah rusak ya, saya sebelumnya sudah pernah pakai, jadi ini saya sebagai sampel saja. Jadi ada 3 warna, ada hijau, merah, dan kuning. Ketika full menjadi hijau, ketika habis menjadi merah. Kemudian ketika perlu dipompa maka dia akan warna kuning ini akan terlihat ya. Ketika sudah kuning kita boleh kita tambahkan angin. Ketika sudah hijau stop, cukup, aman untuk dikendarai. Ya, ini kondisi yang sudah terinstall di motor. Kita lihat, perhatikan warnanya. Saya akan zoom out. Misalnya warnanya sudah menyala kuning dan ada sedikit warna merah. Pada kondisi seperti ini kita perlu tambahkan angin ya.
Baik, kita akan tambahkan angin sekarang. Ini posisi ban belakang atau rear ya, kita tambahkan angin seperti ini. Sudah harus ditambahkan. Saya akan pompa dulu dan kita lihat hasilnya. A few moments later. Ya, inilah posisi tutup pentil yang sudah ban yang sudah terisi penuh. Tadi sudah saya pompa dan hasilnya kan menjadi warna hijau ya. Para pengusaha, kita perhatikan sudah nampak. Ini berarti ban kita atau kendaraan kita sudah aman untuk dikendarai. Ya pemirsa, tadi sudah kita lihat cara pemasangan di kendaraan kita. Sekarang saya akan sedikit jelaskan bagaimana cara kerjanya sehingga dapat membaca tekanan yang ada di dalam ban motor kita. Ya, tutup pentil ini berbeda dengan tutup pentil biasa ya, karena dapat mendeteksi tekanan ban kita dengan menggunakan 3 warna yang berbeda. Hijau untuk kondisi angin yang aman untuk dikendarai, kuning untuk udaranya harus diisi, merah ban yang tidak boleh digunakan kendaraan kita, harus diisi segera. Pertama, cara kerjanya adalah ya, jadi angin dari ban kita ketika ini kita pasang maka akan mengalir ke tutup pentil ini, dimana di tutup pentil ini dilengkapi dengan pin ini yang akan menekan pentil ban kita, pentil ban kita, dan mengalirkan udara ke tutup pentil ini ya. Sebagian angin akan mengalir ke sini. Jadi secara kerja ini tutup pentil ban ini akan menjadi salah satu bagian kecil dari ban kita ya. Jadi angin juga tertahan dan mengalir sedikit di tutup pentil ini, sehingga dapat mempengaruhi warna-warna ini dan menunjukkan status dari tekanan angin yang berada di dalam ban kita. Dialirkan ketika banyak udaranya penuh, hijau, aman digunakan kendaraan hijau ya, seperti yang dijelaskan tadi. Dan juga status yang lainnya sama ya. Kuning perlu diisi, merah tidak boleh dikendarai tapi harus diisi. Sudah diharuskan diisi baru boleh dikendarai. Itu. Dengan kelebihan seperti itu dan kemudahan itu, ini mempunyai efek sampingnya ya. Apabila efek sampingnya apa saja akan saya jelaskan. Yang pertama, apabila karena udara tadi mengalir ke sini sebagian ya, apabila tutup pentil ini mengalami kebocoran, maka efek sampingnya adalah udara yang ada di dalam ban akan mengalir keluar melalui tutup pentil ini. Jadi secara tidak langsung ketika ini rusak, ini akan menjadi pengempes ban kita ya, karena udaranya tertahan di sini sedikit. Ketika ada kebocoran maka udara juga akan dialirkan keluar. Ketika ini tidak bocor, bagus, maka akan dialirkan ke sensor mekanik ini. Tapi ketika mengalami kebocoran maka udara akan dilepaskan ke luar ya, atau ke udara bebas ya, maka angin kita akan habis. Maka dari itu ketika kalian memutuskan menggunakan alat ini, saya rekomendasikan untuk menggunakan juga atau membeli pompa mini ya, yang harus dimiliki oleh setiap pengendara pada saat emergensi ya, pada saat mengalami angin habis atau kosong, bocor ya. Kalian dapat memompanya secara manual atau yang otomatis juga ada ya. Yang saya punyai yang manual, maka di video selanjutnya juga akan saya bahas bagaimana saya review pompa mini ya, sehingga dapat mengisi tekanan angin sendiri. Itulah kelemahannya yang pertama. Kemudian yang kedua, lifetime ya, tiap titik pentil ini memiliki lifetime ya, yang lebih pendek dari tutup pentil yang biasanya, karena dia
memiliki suatu mekanisme di dalam sini, mempunyai sensor mekanik yang digunakan untuk mendeteksi tekanan ban tadi, maka lebih rentan. Jadi kalian harus siap stok seperti saya ini udah rusak, ini saya siap stok yang baru. Nah, ketika sudah rusak kita ganti yang baru lagi. Itu review dari saya. Pada keputusannya saya serahkan kepada Anda semua, apakah Anda memutuskan menggunakan yang tutup pentil biasa atau yang dengan sensing ini, nah mekanisme ini. Kelebihannya adalah kita dapat memonitor dengan jelas ya, dengan penglihatan mata tekanan ban masih bagus atau kurang, atau mungkin berbahaya untuk dikendarai. Saya lebih senang menggunakan ini ya. Cuman ya saya rekomendasikan Anda membeli pompa mini juga untuk jaga-jaga ketika mengalami kebocoran atau kerusakan, dapat kita isi segera mungkin. Ya, itu saja review dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan view full agar tidak dianggap spam ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa ya subscribe. Sekian dari saya, Gurumu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.